Kita semua tahu Amazon, jutaan paket diantar ke depan pintu rumah kita setiap hari dengan super cepat. Tapi, pernah nggak kita mikir, di balik semua kemudahan itu, ada cerita apa? Ini adalah kisah pertumbuhan yang gila-gilaan yang memunculkan satu pertanyaan besar. Amazon ini sebetulnya inovator jenius atau justru monopoli yang berbahaya? Nah, hari ini kita akan coba bedah sama-sama. Kita mulai dari satu kalimat ini. Katanya sih, ini diucapkan oleh Jeff Bezos. Dan kalimat ini benar-benar jadi kunci buat ngerti cara kerja Amazon. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah DNA mereka. Oke, jadi untuk ngebongkar Amazon, kita harus mulai dari hal yang paling kita rasain sebagai pembeli. Obsesi mereka yang luar biasa terhadap pelanggan. Janjinya sebenarnya simpel banget kan? Harga yang konsisten murah, pilihan barangnya kayak nggak ada habisnya, pengiriman super cepat, kadang 2 hari atau bahkan kurang. Terus kalau mau balikin barang atau butuh bantuan, layanannya gampang. Tapi justru janji simpel inilah yang bikin pengalaman belanja jadi nyaman banget, sampai-sampai jutaan orang merasa nggak bisa hidup tanpa mereka. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bangun mesin raksasa buat ngelakuin semua itu? Skalanya kan gila-gilaan. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Inti dari strategi mereka itu sebuah konsep yang katanya nih pertama kali digambar Jeff Bezos di atas serbet. Namanya The Flywheel. Bayangin aja kayak roda besar yang sekali didorong, muternya bakal makin kenceng dengan sendirinya. Logikanya gini, dan ini bener-bener pinter. Harga murah kan narik pembeli. Makin banyak pembeli, makin banyak juga penjual yang mau jualan di situ. Nah, karena penjualnya banyak, pilihan barang jadi makin beragam, dan persaingan bikin harga makin murah lagi. Ini semua bikin pengalaman pelanggan makin bagus, yang akhirnya mendorong pertumbuhan lebih besar lagi. Siklus ini muter terus, makin cepat, makin besar, dan momentumnya jadi susah banget buat dihentiin sama pesaing. Dan jangan salah, Flywheel ini nggak cuma buat jualan buku. Amazon ngelihat semua industri yang untung itu sebagai target mereka selanjutnya. Gampangnya gini, kalau ada perusahaan lain yang dapat untung, Amazon ngelihat itu sebagai kesempatan buat mereka. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sisi lainnya. Karena untuk bikin roda itu terus berputar kencang, cara yang dipakai itu ya bisa dibilang sangat agresif dan seringkali mepet-mepet batas persaingan yang sehat. Coba kita lihat satu contoh. Ada startup yang lagi naik daun namanya Diapers.com, di bawah perusahaan Quidsi. Kisah mereka ini contoh klasik tentang apa yang terjadi kalau kamu jadi pesaing seriusnya Amazon. Jadi, pas Quidsi ini mulai kelihatan jadi ancaman, Amazon langsung boom! Mereka mulai perang harga habis-habisan di pasar produk bayi. Ada email internal dari salah satu VP Amazon yang bilang, intinya, kita harus samain harga mereka, nggak peduli biayanya berapa. Dan mereka beneran lakuin itu. Amazon rela rugi besar-besaran, sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakuin startup kecil. Bayangin, ada laporan mereka rugi sampai $200 juta, cuma dari jualan popok. Dalam sebulan. Hasilnya? Quidsi nggak punya pilihan lain selain menjual perusahaan mereka ke Amazon seharga $545 juta. Tapi perang harga bukan satu-satunya senjata mereka. Ada lagi yang lebih kuat, data. Amazon punya akses ke data dari jutaan penjual pihak ketiga yang ada di platform mereka. Ini keunggulan yang luar biasa. Dari dokumen internal yang bocor, kita jadi tahu kalau karyawan Amazon itu bisa ngintip data sensitif penjual. Contohnya ini, penjual bernama Fortem. Amazon bisa lihat persis berapa unit yang kejual, total pendapatannya, bahkan untung yang didapat Amazon dari tiap produk. Ini kan sama aja kayak dapat contekan resep rahasia buat niru produk paling laku dan dijual di bawah merek Amazon sendiri, yaitu Amazon Basics. Coba bayangin jadi penjualnya. Platform yang kamu andelin buat jualan ternyata juga jadi pesaing terbesar kamu yang mainnya ya bisa dibilang nggak adil. Rasanya pasti nggak nyaman banget. Dan ini nggak cuma kejadian sama penjual kecil loh. Merek-merek populer yang jualan langsung ke konsumen, kayak merek sepatu Allbirds, juga jadi target. Jadi ceritanya, Allbirds ini berkali-kali nolak tawaran buat jualan di Amazon. Terus apa yang terjadi? Nggak lama kemudian, Amazon ngeluarin sepatu yang, mirip banget sama produk Allbirds, tapi harganya jauh lebih murah, kurang dari setengahnya. Banyak yang bilang ini sih niru terang-terangan. Oke, semua taktik ini, perang harga, penggunaan data internal, niru produk, akhirnya bikin satu pertanyaan besar yang sekarang jadi perdebatan panas sampai ke level pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah dominasi Amazon ini hasil dari persaingan yang sehat, atau ini udah termasuk monopoli ilegal? Jawabannya ternyata rumit, karena semuanya tergantung gimana cara kita mendefinisikan monopoli.
Dan selama 40 tahun terakhir, cuma ada satu definisi yang berkuasa. Jadi gini, ada dua kubu. Kubu lama sebut aja Standard Borg, patokannya cuma satu, kesejahteraan konsumen. Pertanyaan utamanya, apakah harga buat konsumen jadi murah? Kalau iya, perusahaan besar itu nggak masalah. Nah, pandangan inilah yang bikin Amazon bisa tumbuh segede sekarang. Tapi, ada kubu baru yang dipimpin oleh Ketua FTC saat ini, Lina Khan. Menurut mereka, patokan itu terlalu sempit. Pertanyaan mereka beda, apakah kekuatan perusahaan ini mematikan pesaing dan menghambat inovasi? Buat mereka, platform yang terlalu dominan itu sendiri udah jadi masalah. Dan pertarungan ide ini bukan cuma di ruang kelas ya. Puncaknya terjadi pada bulan September 2023. Saat itu, Komisi Perdagangan Federal atau FTC di bawah pimpinan Lina Khan secara resmi menggugat Amazon atas tuduhan monopoli. Ini adalah momen besar yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi, apa aja sih isi gugatannya? Intinya, FTC bilang Amazon itu menghukum penjual yang nawarin harga lebih murah di tempat lain. Mereka juga maksa penjual buat pakai jasa logistik mereka yang mahal. Katanya semua ini bikin persaingan jadi mati, dan harga buat kita semua jadi lebih tinggi. Oh, dan ada satu tuduhan yang paling bikin heboh. Amazon dituduh pakai algoritma rahasia bernama Project Nessie buat ngetes naikin harga, dan kabarnya dapat untung lebih dari $1 miliar dari situ. Terus, gimana tanggapan Amazon? Ya, mereka santai aja. Mereka bilang semua yang mereka lakuin itu legal, demi pelanggan, dan tujuannya ya buat nampilin harga terbaik. Bahkan pengacara utama mereka ngasih saran ke karyawan buat ngikutin filosofi Taylor Swift, yaitu shake it off, alias cuekin aja. Nah, semua ini akhirnya membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Lain kali ada paket dengan logo senyum itu datang ke rumah kita, coba deh kita renungin sebentar. Pertanyaan besarnya adalah, apakah semua kemudahan dan obsesi pada pelanggan yang kita nikmati ini sepadan dengan harganya? Harga yang mungkin harus dibayar oleh para pesaing, inovasi, dan ekosistem retail secara keseluruhan?